Shalom Bapak Ibu, saudara dikasih dalam Tuhan. Saya berharap saudara semua dalam keadaan baik senantiasa. Hari ini kita sudah memasuki minggu yang baru, Senin 9 September 2024. Saya berharap saudara tetap bersuka cita sekalipun ini hari Senin dan hari bekerja. Biar saudara tetap semangat karena ada banyak orang yang ingin bekerja tapi mereka tidak bisa. Kalau saudara masih memiliki pekerjaan, kita tahu itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan kita harus belajar mengucap syukur untuk pekerjaan yang Tuhan berikan. Dan di sepanjang bulan September ini dalam renungan malam, kita masih sama-sama belajar mengenai bagaimana kita bisa mengelola hidup dengan baik. Dan hari ini saya beri judul, Hidup Berkenan Kepada Tuhan. Ini adalah hal yang sangat penting yang harus menjadi bagian dalam fokus hidup kita saat kita mengelola hidup kita. Kita mengarahkan seluruh aktivitas dan kegiatan kita agar kita berkenan kepada Tuhan. Roma 12 ayat 2 yang menjadi ayat hafalan kita menyatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang berkenan kepada Allah. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya. Ayat ini adalah ayat yang merupakan permulaan dari section di dalam Roma, kitab Roma dalam pasal 1 sampai pasal 11. Paulus memberikan banyak doctrinal truth, kebenaran mengenai doktrin pengajaran yang ia berikan. Namun setelah pasal 12 sampai selesai, dalam kitab Roma ini bersifat practical atau Christian living yang harus dilakukan. Inilah yang menjadi pattern atau pola tulisan-tulisan Rasul Paulus. Dia selalu memulai dengan doktrin yang baik, kemudian praktek atau praktis dalam kehidupan sehari-hari diikuti kemudian. Karena itu, right doctrine always leads to right living. Kalau kita mengerti ajaran dengan baik dan benar, maka hidup kita pun akan benar. Ayat ini dalam bahasa Inggris dikatakan, and do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, and that which is good and acceptable and perfect. Berkenan di sini artinya saudara diterima oleh Tuhan, acceptable and perfect by God. Artinya seluruh kegiatan hidup kita harus benar-benar berusaha untuk berkenan kepada Tuhan. Dan cara kita untuk hidup berkenan kepada Tuhan itu dengan tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dan itu dimulai saat kita memperbarui pikiran kita, budi kita. Kata ayat ini, lalu kita bisa membedakan mana yang baik, yang tidak baik, mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Kalau saudara hidup malas-malasan, itu pasti bukan kehendak Tuhan. Kalau saudara hidup boros, itu juga pasti bukan kehendak Tuhan. Bagaimana saudara bisa mengelola keuangan saudara dengan baik kalau saudara boros misalnya? Lalu kalau saudara lebih mengutamakan hal-hal lain daripada Tuhan, itu juga Tuhan tidak senang. Kata acceptable di sini mengandung arti well pleasing. Kita benar-benar menyenangkan Tuhan secara baik. Dan di dalam seluruh aktivitas kita harus arahkan itu semua. Dan salah satu dimensi agar kita bisa menyenangkan Tuhan juga, kita harus hidup dalam roh dan tidak hidup dalam kedagingan. Roma 8 ayat 8 mengatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Artinya setiap hari kita mesti belajar menyalipkan kedagingan kita dan hidup dalam ketaatan. Roma 14 ayat 18 mengatakan, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Ini Paulus berbicara mengenai agar jemaat di Roma tidak saling menghakimi satu dengan yang lain, yaitu dalam hal mengenai makanan dan minuman. Ada orang yang pantang terhadap makanan tertentu, lalu kita mulai menghakimi mereka. Tuhan tidak mau seperti itu. Saat itu dilakukan, maka kita hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena kita tidak bisa hidup saling menghormati. Tentunya kalau yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita tetap harus menyatakan kebenaran dan tidak boleh kompromi.
Lalu di dalam Kolose 1 ayat 9, Paulus juga menyatakan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Paulus berdoa untuk jemaat di Kolose. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ternyata salah satu dimensi yang lain agar kita berkenan di hadapan Tuhan adalah kita bertumbuh dalam pekerjaan baik, berbuah-buah lebat dalam kehidupan kita, lalu kita terus berkembang dalam pengetahuan kita yang benar tentang Allah itu sendiri, tentang Tuhan yang kita sembah, yang sudah menjadi manusia, menjadi juru selamat dan mati untuk menebus dosa-dosa kita. Biarlah renungan malam pada hari ini mengingatkan kita semua untuk tetap hidup berkenan kepada Tuhan, hidup menyenangkan Tuhan, dan hidup diterima oleh Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar malam ini kita bisa tidur dengan nyenyak, dan besok pagi kita bangun dengan tubuh, jiwa, raga yang sehat dengan nama Tuhan yang baru setiap pagi. Dan setiap pagi kita mulai memfokuskan hati dan pikiran kita untuk melaksanakan aktivitas untuk menyenangkan Tuhan semata-mata. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.